Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Justina Roslani Nona Elsa, NIM 2019-520030 dari Prodi Teknik Sipil. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum mata kuliah Teknik Lalu Lintas dari materi pertama sampai materi terakhir. Yang pertama, materi rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Studi karakteristik lalu lintas meliputi 1. Faktor-faktor kendaraan dan manusia, 2. Volume lalu lintas, kecepatan dan kerapatan, 3. Arus lalu lintas, kapasitas jalan dan kerapatan, 4. Pola perjalanan, faktor pertumbuhan dan asal tujuan lalu lintas, 5. Parkir dan terminal, 6. Pelayanan fasilitas dan pemakaiannya, 7. Analisis kecelakaan lalu lintas. Perencanaan transportasi meliputi 1. Studi transportasi regional, 2. Jaringan jalan, sistem transportasi, 3. Peningkatan dan distribusi lalu lintas, 4. Dampak lingkungan. Selanjutnya, perencanaan geometri jalan meliputi 1. Perencanaan jalan baru, kecepatan rencana, 2. Perancangan ulang jalan dan persimpangan lama untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan jalan. Yang berikutnya, masalah lalu lintas. Kombinasi dua atau lebih faktor yang saling mempengaruhi situasi lalu lintas meliputi faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Selanjutnya, konsep solusi lalu lintas. Pelaksanaan pemecahan masalah lalu lintas dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu penyelidikan, tindakan secepatnya, perencanaan akan datang. Untuk memecahkan masalah klasik lalu lintas tersebut, ada 3 kemungkinan yang dapat dilaksanakan, yaitu yang pertama, membangun jalan secukupnya, yang kedua, batasi permintaan akan jalan dengan membatasi jumlah kendaraan, dan yang ketiga, gabungan antara A dan B. Arus lalu lintas terdiri dari yang pertama, variabel lalu lintas. Jenis arus lalu lintas yang pertama, arus yang tak terganggu atau jalan bebas hambatan atau jalan tol. Yang kedua, arus terganggu, yaitu persimpangan bersinyal, persimpangan tak bersinyal, dan bundaran. Parameter arus lalu lintas. Yang pertama, speed, kedua, volume, ketiga, flow, keempat, peak hour factor atau faktor jam sibuk, kelima, kerapatan, 6, headway, 7, gap, 8, spacing, dan yang ke-9, clearance. Yang berikutnya, kapasitas jalan. Kapasitas jalan merupakan ukuran efektivitas fasilitas lalu lintas untuk mengakomodasi lalu lintas. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan. Yang pertama, faktor jalan, 2, faktor lalu lintas, dan yang ketiga, faktor lingkungan. Jalan dapat menampung volume maksimum pada keadaan ideal. Yang ketiga, tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan lalu lintas menunjukkan kondisi operasional arus lalu lintas dan persepsi pengendara dalam terminologi kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan, kebebasan bergerak, gangguan arus lalu lintas lainnya, keamanan, dan keselamatan. Faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan yaitu faktor jalan dan faktor lalu lintas. Tingkat pelayanan jalan merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Hambatan samping dari tingkat pelayanan yaitu dampak terhadap kinerja lalu lintas dari aktivitas samping segmen jalan seperti yang pertama, pejalan kaki yang berjalan atau menyeberang sepanjang segmen jalan, yang kedua, angkutan umum dan kendaraan lain yang berhenti dari parkir, yang ketiga, kendaraan bermotor yang keluar masuk dari lahan samping atau sisi jalan, dan yang terakhir, arus kendaraan yang bergerak lambat. Materi yang berikutnya adalah Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI. MKJI sebagai manual untuk kegiatan analisis perencanaan, perancangan, dan operasi fasilitas lalu lintas jalan.
merupakan produk hasil penelitian yang dilakukan secara empiris di beberapa tempat yang dianggap mewakili kondisi karakteristik lalu lintas di wilayah Indonesia. Penggunaan MKJI yang pertama perancangan, yang kedua perencanaan, dan yang ketiga analisis operasional. Yang berikutnya kinerja ruas lalu lintas. Definisi dan klasifikasi. Yang pertama jalan perkotaan, kedua jalan luar kota, dan yang ketiga tipe ruas jalan. Yang berikutnya karakteristik jalan. Yang pertama geometrik, terdiri dari tipe jalan, lebar jalur lalu lintas, kerek, bahu, median, dan alinemen jalan. Yang kedua komposisi dan pemisahan arah. Yang ketiga pengaturan lalu lintas, dan yang keempat hambatan samping. Yang berikutnya tipe-tipe perhitungan, terdiri dari kecepatan arus bebas, kapasitas, derajat kejenuhan, kecepatan pada kondisi arus sesungguhnya, arus lalu lintas yang dapat dilewatkan oleh segmen jalan tertentu dengan mempertahankan tingkat kecepatan atau kejenuhan tertentu. Materi selanjutnya yaitu andalalin. Maksud andalalin adalah antisipasi dampak lalu lintas akibat perkembangan yang dilakukan. Tujuan dari andalalin yaitu yang pertama prediksi dampak lalu lintas, yang kedua menyelaraskan tata guna lahan, jumlah dan lokasi akses serta alternatif akses. Yang ketiga, alat pengawasan dan evaluasi manajemen lalu lintas. Jenis peruntukan yang perlu andalalin yaitu permukiman, apartemen, pusat perkantoran atau perdagangan, pusat berbelanja, toko swalayan, hotel, rumah sakit, universitas atau sekolah, kawasan industri, restoran, terminal, pelabuhan atau bandara, dan stadion. Yang berikutnya faktor untuk menentukan kawasan yang berpengaruh. Yang pertama, pusat perbelanjaan. Pengembangan daerah komersial yang saling bersaing. Kedua, perkantoran dan industri. Dan yang ketiga, permukiman. Analisis operasional yaitu analisis arus lalu lintas, kapasitas, dan kecepatan. Tahap-tahap andalalin. Yang pertama, pada saat pengujian izin mendirikan bangunan. Yang kedua, dapat mengubah rencana pembangunan yang dilakukan. Dan yang ketiga, masa berlaku dokumen terbatas, yakni 2-5 tahun. Materi yang berikutnya, perencanaan dan permodelan transportasi. Beberapa masalah transportasi di sejumlah kota besar telah berada pada tahap kritis, antara lain masalah kemacetan, tundaan, serta polusi suara dan udara. Selain itu, permasalahan transportasi regional juga sudah membutuhkan perhatian serius. Untuk mengulanginya, perlu dipelajari dan dipahami pola karakteristik antara berbagai faktor penyebabnya. Selanjutnya, ciri permasalahan transportasi. Yang pertama, ciri kebutuhan akan transportasi. Kedua, ciri sistem sarana transportasi. Dan yang ketiga, keseimbangan antara sistem prasarana transportasi dan kebutuhan akan transportasi. Yang berikutnya yaitu pemilihan pendekatan model. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pendekatan analitis yang akan dipakai antara lain: yang pertama, pengembalian keputusan, persyaratan ketepatan, tersedianya data yang dibutuhkan, pemutakhiran permodelan, sumber daya yang tersedia, persyaratan proses data, dan yang terakhir tingkat kemampuan perencanaan dan penelitian. Selanjutnya, faktor dalam permodelan transportasi. Yang pertama, spesifikasi model, yakni struktur model, bentuk fungsional, dan spesifikasi PUB. Dua, kalibrasi dan pembahasan model. Ketiga, definisi dalam permodelan, yakni fungsi, argumen, PUB, parameter, koefisien, kalibrasi, dan algoritma. Yang berikutnya materi tentang analisis kebutuhan parkir. Parkir merupakan keadaan di mana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas suatu pusat kegiatan akan menimbulkan aktivitas parkir kendaraan yang berpotensi menimbulkan masalah antara lain: yang pertama,
Bangkitan tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Yang kedua, tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan, sehingga bangkitan secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir. Identifikasi masalah parkir antara lain berdasarkan jenis moda angkutan. Yang pertama, parkir kendaraan bermotor, yakni kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 seperti mobil penumpang, dan bus atau truk. Yang kedua, parkir kendaraan tidak bermotor seperti becak. Berikutnya, berdasarkan lokasi parkir. Yang pertama, parkir di badan jalan atau on-street parking. Yang kedua, parkir di luar badan jalan atau off-street parking. Selanjutnya, penanganan masalah parkir. Yang pertama, tahap jangka pendek dan tahap jangka menengah atau panjang. Selanjutnya, kebijakan parkir. Seperti menemukan suatu kompromi antara banyaknya ruang kerep yang diperuntukkan bagi kendaraan yang bergerak. Membuat persediaan untuk parkir kendaraan pengantar barang, parkir singkat dan lama. Yang berikutnya, materi jalan berkeselamatan. Jalan berkeselamatan didefinisikan sebagai jalan yang memenuhi 3 aspek, yaitu regulation road, self-expanding road, serta forgiving road. Regulation road artinya bahwa jalan dibangun harus mengikuti kaidah atau aturan geometrik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam regulasinya. Selanjutnya, manajemen lalu lintas. Tujuan manajemen lalu lintas yaitu untuk mengelola sumber daya yang ada secara lebih efisien dan efektif. Tugas manajemen lalu lintas itu untuk memanfaatkan infrastruktur jalan yang ada untuk mencapai kapasitas optimal melalui penggabungan konsep dan strategi serta kronologis dalam mengontrol dan mengatur lalu lintas. Marka dan rambu merupakan perlengkapan jalan sebagai bagian dari komponen manajemen lalu lintas sebagai alat informasi untuk membimbing dan mengontrol lalu lintas. Selanjutnya, perlengkapan jalan secara hukum telah diatur oleh PBB sebagai perjanjian yang mengikat secara internasional. Sekian hasil dari presentasi saya ucapkan terima kasih.